Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada teman-teman peserta Coursera. Di sini misalkan ada studi kasus, kita diminta untuk mengirimkan course final project. Misalkan kita ada di sini ya, kita cek dulu course final project-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada AI grading ya. Di sini ada instruction, one of the main objective of this course is to help you gain hands-on experience dan seterusnya ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membuat laporan nih teman-teman. Ya, kita coba ya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca, ini ada projectnya opsional dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa diklik My Submission, misalkan seperti ini. Kemudian give your project description title. Misalkan di sini ya teman-teman. Di sini saya mungkin membuka course final ya, misalkan seperti ini. Memprediksi income level menggunakan machine learning dataset. Di sini saya coba menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Apakah ada hasilnya? Kemudian kita klik add file. Ini teman-teman tinggal di upload ya. Klik. Ya, masuk ke sini. Kalau sudah, title-nya sama ya teman-teman ya. Sorry. Di sini, oh ya copy aja ya. Copy. Caption menggunakan, saya menggunakan 3 classifier ya. 3 classifier yaitu decision tree, logistic regression, dan random forest untuk memprediksi income dari income apakah lebih besar 50K atau kurang sama dengan 50K per tahun. Hasil terbaik adalah random forest. Misalkan seperti ini ya. Oke, untuk datanya nih teman-teman saya buat kayak gini ya. Ada executive summary, ada key findings-nya apa, kemudian ada main objective-nya apa, ada primary goal, business value, dan stakeholder, kemudian ada data description, ya, data set overview-nya apa, kemudian fitur atribut. Di sini saya lihat ya, misalkan demografik. Ini teman-teman kalau misalkan tidak tahu tinggal tulis aja, dataset ini terdiri dari fitur utama apa aja, ditulis aja. Kemudian teman-teman ada exploratory ya, biasanya kita ada data quality assessment, yang missing values berapa, yang duplicate records berapa, kemudian apakah ada yang redundan, seperti itu ya. Kemudian outlier detection, apakah teman-teman mau dihapus outliernya apa tidak, seperti itu. Kemudian ada fitur engineering, jadi fitur engineering itu membuat fitur dari fitur-fitur yang sudah ada. Kita train test split, model deployment, kemudian decision tree, kita bandingkan decision tree biasa sama pakai optimasi ya, research CV. Kemudian logistik regresi juga kita biasa sama yang optimasi. Kemudian kita juga random forest yang biasa dengan yang apa namanya yang optimasi ya, seperti itu. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat hasil terbaiknya adalah di random forest ya. Di sini decision tree yang terbaik, yang optimasi parameter. Di sini saya juga overfittingnya, dia batasnya cuma kita buat 5% ya, dan ternyata ini sudah masuk semua. Final rekomendasi teman-teman bisa nulis ceritanya seperti apa, pengujian tertinggi seperti ini ya, random forest, menguji decision tree, present recall seimbang, dan seterusnya. Kemudian menangkap hubungan yang kompleks, karakteristik, kemudian key findings and insight, fitur importersnya teman-teman bisa nulis ya, ada beberapa, misalkan business insight dan interpretasinya apa. Jadi saya hanya nulis 3 teratas ya, ini maksudnya kayak gimana business insight-nya. Kemudian model limitasi ya, di sini kelas imbalan ya. Di sini saya tidak menggunakan smooth dan lain-lain, saya hanya menggunakan kelas weighted. Temporal limitasi ini karena sensusnya dari 94, sementara ini udah tahun 2025 ya, mendekati 2026. Kemudian binary klasifikasi seharusnya di multi class. Kemudian rekomennya ya, misalkan saya nulis atasi ketidakseimbangan, kemudian
kemudian optimalisasi sistem ambang batas. Kemudian saya nulis konklusinya apa ya, insight-nya itu saya ambil dari 3 tertinggi, kemudian ceritanya apa. Seperti itu teman-teman. Kita coba ya. Kita coba di upload seperti ini. I Fahri Azami understand, kemudian tinggal klik submit. Kita tinggal klik submit teman-teman. Ya, nanti akan di apa namanya review assignment ya. Kita klik. Kalau teman-teman sudah nih di sini kita klik review assignment ya. Nah ini misalkan teman-teman diminta untuk nge-review ya, nge-review fellow learners nih teman-teman. Silahkan teman-teman klik start reviewing. Di sini maksudnya apa? Mungkin teman-teman yang ada di Udinus atau di kampus lain yang menggunakan Coursera itu juga mengirimkan apa paper ini ya, misalkan ya tugas ini teman-teman bisa bantu dengan ngeklik start reviewing seperti itu teman-teman. Nah untuk saat ini saya mungkin belum dulu ya, saya mau ngecek yang apa namanya course final project dulu ya, seperti ini. Saya klik refresh. Ya, kita lihat. Ini ya, peer graded assignment ya di sini. Ya, teman-teman bisa kayaknya terpaksa harus kita klik review assignment ya, teman-teman. Ya, kita klik start reviewing misalkan. Ya, misalkan teman-teman sudah ada ini ya, ada predicting customer journey ya, seperti ini. Ya, misalkan kita mau ngecek ya punyanya teman yang lain ya, kita bisa klik predicting journey seperti ini. Ini ya misalkan autornya Sriansu Maske misalkan ya course-nya data scientist, misalkan dia ada sama ya teman-teman kayak punya kita buat objektifnya ada fokus on developing and comparing, report summarize, data deskripsinya pakai telekom, targetnya apa, eksploratorinya, dia ngelihatnya kayak gini teman-teman. Ya, modelnya sama ya kayak saya, tapi dia hanya pakai logistik, rundover sama XGBoost. Kemudian ya dia nulis kayak gini ya, ada CV AUC, tes AUC, present recall. Dia ngomongnya XGBoost yang paling bagus ya. Oke. Top predictornya seperti ini. Limitasinya apa? Ya ada placeholder, possibly, next step, incorporate. Konklusinya apa? Demonstrate dan seterusnya nih. Oke, prepare. Ya, katakanlah di sini kita nulisnya 2 poin ya. Kemudian di sini mungkin 2 poin. Paragraf main objective analysis ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi does the report include section describing data? Dia pakai summary datanya, oke lah katakanlah. Kemudian does the report include paragraph detailing main objective? Iya. Klasifikasi model dia buat 3 ya. Kita lihat 3. Kemudian insight key finding dia udah buat nggak? Ya kita tulis 2. Next stepnya valuable to highlight ya, analysis word ya kita klik 2 misalkan. Kemudian submit review, klik seperti ini. Ya, di sini juga kita diminta lagi ya buat ngecek lagi ada 2 left to complete seperti ini. Kita cek lagi ya yang kedua. Ini punyanya Grace misalkan, berarti dari India. Kemudian ya objektifnya sama ya. Ya ada beberapa yang beda tadi, ada tenor, ada modelnya apa, sama ya. Dia model performanya, CV, model selectionnya, gini ya, top prediktornya, key finding, limitasi, konklusi misalkan. Ya, misalkan di sini saya klik 2, klik 2, klik 2, seperti ini ya. Teman-teman tidak ada masalah ngasih 1 ya. Kemudian klik 2, misalkan seperti ini. Kita klik. Ya, tinggal 1 prompt, teman-teman tinggal klik aja. Ya, Aran Mahmud misalkan main objektifnya apa, student exam, kayak atribut, data eksplorasi dia udah nulis, kayak observasi model trennya pakai logistik, decision tree, random forest, SVM, model result, dan nah ini ternyata mereka pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa nulisnya pakai bahasa Inggris, tapi saya tadi pakai bahasa Indonesia. Kita cek apakah ada masalah enggak. Seperti itu ya. Oke.
Jadi nanti mungkin ke depan teman-teman bisa nulis laporannya dalam bahasa Inggris ya, biar nanti kalau pas dicek sama orang luar negeri itu teman-teman agak nggak kerepotan seperti itu. Oke, di sini kita cek ya course final project misalkan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat you pass, congratulations, you earn 8 of 10 poin. Dan apa namanya? Dari sini nih teman-teman bisa cek ya seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, kalau sudah teman-teman bisa cek kembali di Coursera-nya ya. Supervised machine learning klasifikasi misalkan. Ya, nanti teman-teman akan keluar sertifikatnya seperti ini. Ini ya, karena saya sudah menyelesaikan yang di klasifikasi seperti itu. Ya, teman-teman selamat mengerjakan ujian Coursera-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.